Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan taufiknya sehingga kita bisa berkarya hingga saat sekarang. Perkenalkan, saya Insinyur Samsul Bahri, STMT, NIDN 0905127301, dosen tetap di program studi teknik kimia Fakultas Teknik Industri Universitas Muslim Indonesia. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, alhamdulillah telah mendapatkan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah utilitas 1 yang berada pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Metode pengajaran yang saya terapkan adalah metode luring, dan pada saat kondisi tertentu saya terapkan metode daring. Adapun sistem pembelajaran yang saya gunakan di kelas yaitu saya istilahkan DIA, ya. D itu adalah delivery, interaction, dan A adalah assessment. Delivery, saya memberikan materi ajar kepada mahasiswa, ya, baik melalui learning management system maupun saya berikan secara ceramah di depan kelas. Perlu saya informasikan bahwa syukur alhamdulillah di Universitas Muslim Indonesia telah ada learning management system atau LMS yang disebut dengan atau dinamakan dengan Kalam. Disitulah dosen bisa mensubmit atau mengupload materi ajar dan mahasiswa mendownload untuk dipelajari secara mandiri. Adapun interaksi antara dosen dan mahasiswa, tentunya dosen membuat suasana nyaman saat perkuliahan sehingga mahasiswa bisa bertanya, bisa memanfaatkan situasi dengan bertanya seluas-luasnya tentang materi yang diajarkan. Adapun asesmen ini kami terapkan hanya tujuannya untuk mengukur sejauh mana mahasiswa memahami materi diberikan. Jadi kita memberikan karena kuis di kelas atau bisa juga tugas mandiri, dan ada juga ujian pertengahan semester dan ujian akhir semester. Adapun deskripsi mata kuliah utilitas 1 itu mempelajari tentang pengelolaan air sebagai kebutuhan utama pada industri kimia. Yang kedua, proses pengolahan air, ya, dari berbagai jenis sumber air untuk kebutuhan proses produksi industri kimia. Dan yang ketiga, mempelajari tentang jenis-jenis boiler dan penggunaannya untuk menghasilkan steam atau panas dalam menunjang proses produksi di industri. Capaian tentunya harus ada target, ya. Jadi di mata kuliah ini ada namanya capaian pembelajaran, ya, atau CPMK. Ini kita harapkan mahasiswa mampu memahami jenis-jenis air yang dibutuhkan dan menjelaskan proses pengolahannya untuk kebutuhan industri. Yang kedua, mahasiswa mampu, ya, membedakan dan menjelaskan kegunaan boiler yang digunakan untuk menghasilkan steam atau panas yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi di industri. Tentunya ada sub CPMK. Sub CPMK ini kita harapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengolahan air dari sumber air, ya, menjadi air sanitasi, air pendingin, dan air umpan ke boiler. Dan kedua, kita harapkan mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan dan pemanfaatan dari berbagai jenis boiler. Dan yang ketiga, berinovasi dalam menggunakan boiler itu sendiri. Nah, untuk mencapai target tersebut tentunya kami telah meramu dalam materi pelajaran, ya. Jadi ada 14 pertemuan, yang mana pertemuan pertama tentang kontrak perkuliahan, pertemuan kedua tentang definisi air secara umum, pertemuan ketiga tentang pembuatan dan pengolahan air sanitasi, yang keempat tentang pengolahan air pendingin, yang kelima penggunaan air pendingin untuk siklus terbuka, yang keenam, pertemuan keenam, penggunaan air pendingin untuk siklus tertutup, pertemuan ketujuh air proses dan air umpan ke boiler, pertemuan ke-8 definisi boiler, pertemuan ke-9 jenis-jenis boiler dan penggunaannya dalam industri, yang ke pertemuan ke-10
boiler pipa api, pertemuan ke-11 boiler pipa air, pertemuan ke-12 boiler kombinasi antara pipa api dan pipa air, pertemuan ke-13 boiler elektrik yang boiler elektrik untuk kebutuhan industri masa depan, dan yang terakhir pertemuan ke-14 penerapan kesehatan dan keselamatan kerja dalam penggunaan boiler di industri. Adapun literatur untuk mendukung perkuliahan dalam proses pembelajaran adalah buku Fluidah oleh Andi Suryanto dan Samsul Bahri tahun 2020, tahun 2022, dan buku Ketel Uap Air oleh Bapak Sumaryanto tahun 2017. Adapun poin-poin asesmen, poin-poin penilaian itu telah kami tuangkan dalam kontrak perkuliahan. Yang pertama adalah kehadiran, itu minimal 75%, itu bobotnya 15%, sikap dan kesopanan bobotnya 10%, tugas mandiri bobotnya 2%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Demikianlah diksi-diksi dari mata kuliah utilitas 1 yang saya lakukan dengan penerapan 3 aspek sistem pelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya saya tampilkan cuplikan perkuliahan saya dengan metode luring atau metode tatap muka dengan pokok bahasan definisi air. Demikian, mohon maaf jika kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat datang di semester 3 ya. Hari ini kita kuliah mata kuliah utilitas 1. Kebetulan semester ini saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah utilitas 1. Tentunya di kontrak kuliah yang telah saya share di Kalam, ya, saya harap anak-anakku semua sudah membacanya ya. Yang mulai dari penilaian, ya, tata tertib, ya, cara berpakaian, ya. Oke. Baik, seperti yang tercantum dalam kontrak kuliah, materi kita hari ini adalah tentang air. Ya. Materinya definisi air secara umum. Ya. Ada yang mau bertanya? Saya tanya dulu deh. Apa itu air? Ada yang bisa menjawab apa itu air? Apa yang antum ketahui tentang air, nak? Ya, ayo berani, jangan takut. Baru kita berjumpa ya. Ayo, siapa? Oke, ya, nak, silakan. Kalau menurut saya sendiri itu air merupakan salah satu esensial penting bagi kehidupan manusia, di mana air itu merupakan salah satu sumber kehidupan untuk manusia. Oke, bagus. Ada lagi? Saya tunjuk Ros. Bisa Ros? Apa yang tahu tentang air? Apakah air itu senyawanya apa H2O? Rumus molekulnya atau apa? Oh, malu-malu ya. Nah, saya tunjuk Mutiara. Apa itu air, nak? Material yang membuat kehidupan terjadi di bumi. Ya, bisa. Siapa namanya lagi? Saya lupa. Oh, Novitasari. Saya bahkan sudah jelaskan tadi sama Ismi dan Rosita tentang air. Menurutku air tidak bisa dijadikan sebagai salah satu sumber energi. Oke, baik. Tadi saya tunjuk Ismi karena dia ketua tingkat, jadi sempat saya. Ya, baik. Air, rupanya kita lihat air itu banyak apanya, nak? Banyak definisinya. Para ahli mengatakan, mulai para ahli Sitana Arsyad, Effendi, Robert J. Kodati, Rustam Syarif, dan lain sebagainya. Itu definisi air menurut sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi air itu, apa tadi katakan Nak Isma, itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Ya. Jadi air
itu adalah sumber kehidupan seluruh makhluk yang ada di bumi. Seluruh makhluk di bumi pasti membutuhkan air. Lalu air ada di mana, nak? Air ada di alam. Lalu air yang bagaimana yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, khusus ambillah kita manusia. Ya, jangan melihat dulu yang lainnya, manusia aja, kita aja. Air yang bagaimana yang kita butuhkan? Ya, air yang bersih. Nah, bersih dari sisi mana? Dari segi fisik, kimia, mikrobiologi, dan radioaktif. Ya. Pak, kok bisa fisik? Nah, itu air kira-kira, saya tanya Kina, kira-kira air kalau keruh mau nggak minum? Enggak. Jadi dari penampilan itu, penampilan penting. Dari segi fisik saja, keruh, wah. Atau air itu, kan ciri-ciri fisiknya air kan cair. Agak kental. Berani nggak? Enggak. Karena air secara fisik, ya, menurut ilmu pengetahuan dan teknologi, itu cair. Bisa dipahami? Secara kimia, air itu bagaimana? Nah, ini lagi. Secara kimia, air itu jernih, pH-nya berapa? 7. Berarti air itu netral. Tapi untuk kebutuhan tubuh kita tidak butuh air yang pH 7. Harus di atas 7 sedikit. Atau mengandung basa, mengandung material. Mengandung apa? Mineral maksud saya. Sorry. Mengandung mineral. Air harus bersih secara fisika. Ya. Kejernihannya. Dan secara kimia, menurut sini harus netral. pH-nya 7. Tapi ini hanya tambahan saja, nak. Untuk kebutuhan tubuh kita harus mengandung mineral di atas 7. Lalu air itu apa? Harus kualitasnya diuji secara mikrobiologi. Artinya di air itu tidak ada virus, tidak ada bakteri, maaf bukan virus, maaf bakteri. Nah, bisa dipahami? Ada kata jernih, tapi kita nggak tahu di situ ada bakteri. Jadi bersih secara harus sesuai, lolos secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Ya, jadi sudah tahu kan bagaimana mengetahui kualitas air? Harus secara fisik, kimia, mikrobiologi, dan nah, lalu air itu di mana diperoleh? Nah, baik, saya singgung sedikit ya Al-Quran ya. Ingat bahwa kita ini ya, bayangkanlah itu Al-Quran sudah lengkap di situ. Bahkan masalah kehidupan manusia pun, kebutuhan manusia semua ada di situ. Ya. Jadi kita ini hidup memang harus berpedoman kepada Al-Quran. Ilmu yang kita pelajari sekarang hanya bagian terkecil saja. Bagian terkecil, dan semua sudah tertera di Al-Quran. Ya, kita lihat surah Az-Zumar ayat 21 yang artinya, apakah kamu, saya bacakan saja karena takut salah. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Masya Allah. Dan seterusnya. Allah sudah di Al-Quran sudah jelas mengatakan bahwa Allah turunkan air dari langit dan menjadi apa? Sumber-sumber kehidupan di bumi. Jadi tidak selama bumi langsung ada air, tidak. Lewat hujan. Siapa yang mengatakan itu? Samsul atau profesor tidak. Al-Quran. Ya, itu kita ya, itu tidak boleh yang bisa menjawab hanya iman. Jadi memang terus terang, nak, saya harapkan antum semua ya, selain ilmu iptek kita pelajari ilmu teknik kimia, harus juga kita perdalam ilmu agama. Karena ilmu kimia itu bagian terkecil dari agama. Dan antum menjadi calon sarjana teknik kimia yang religius, menjunjung tinggi moral, etika. Terus terang, nak, pekerjaan sekarang tidak dibutuhkan orang pintar. Orang pintar banyak. Orang pintar gampang diciptakan. Yang susah itu mencari orang jujur.
Jujur itu bagian dari moral. Oke? Ya, kita lanjut. Jadi sumber air tadi ya, Al-Qur'an sudah mengatakan, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 21, ya. Air bersumber dari Alam. enggak. Allah turunkan hujan air dari langit. Mutiara, ya, dengarkan naik. Allah turunkan air dari langit. Air itu yang jatuh itulah menjadi sumber-sumber air untuk kehidupan di bumi. Nah, sekarang kita bahas untuk skopnya. Sumber air sekarang ada di alam. Tetapi kita lihat zaman now, pabrik di mana-mana, ya. Itu sulit kita mendapatkan apa, nak? Air. Kenapa penyebabnya? Karena banyaknya limbah rumah tangga, ya. Apalagi limbah pertanian, limbah industri. Kalau kayak limbah-limbah sudah jelas ya, air pasti berpengaruh. Nah, ini penjarahan hutan, apa hubungannya, Pak? Itu kalau penjarahan hutan, hutan gundul, gundul hujan, hutannya gundul, hujan kan, hujan jadi longsor. Longsor airnya kemana? Ke tanahnya itu yang longsor ke sungai. Sungai nggak bersih lagi. Ya, limbah industri. Ya, anak aku tahu sendiri. Ya, limbah industri sekarang di mana-mana pabrik. Nah, itu tadi saya bilang tadi. Di mana-mana pabrik itu harus ada apanya? Harus dekat dengan sumber air. Ada pertanyaan. Semester lalu ada yang tanya, Pak, mana lebih utama? Bahan pabrik harus dekat ke bahan baku atau pabrik dekat dengan air? Ambil contoh. Mana bagus? Bangun pabrik Tonasa, bangun pabrik semen di pelabuhan atau bangun pabrik semen di Tonasa? Secara lebih bagus, secara efisiensi, lebih bagus di mana-mana pabrik harus dekat ke bahan baku. Kenapa? Kenapa? Karena efisien. Sekarang kalau Pak tidak ada air tidak masalah. Air bisa dibuatkan waduk, bisa diciptakan air. Kebetulan kalau kita ambil Tonasa, kebetulan Tonasa dekat dengan laut juga kan. Nah, gitu. Dari mana sumber airnya dia? Dari laut. Diapakan air laut? Disuling. Kalau di pabriknya dekat sungai nggak perlu disuling, hanya bersihkan. Jadi ini yang kita akan pelajari nanti. Pemanfaatan air, pengolahan air untuk kebutuhan industri. Air nanti di macam-macam. Ada air jadi air pendingin, ada nanti umpan ke boiler. Tapi nanti kita bahas itu, nak. Ya, pelan-pelan dulu. Kita dalami dulu air. Bahwa air betapa pentingnya itu air. Dengan kita mempelajari apa? Definisi air secara umum. Kita lanjut. Makanya dibutuhkanlah apa? Ilmu teknik kimia. Bagaimana hadirlah ilmu teknik kimia? Bagaimana mengabsorpsi materi-material yang ada di air yang kena limbah itu. Bisa dipahami? Hadirlah teknik kimia di sini agar menghasilkan air yang bersih. Nah, kita sekarang berada pada kondisi yang banyak limbah. Nah, disinilah antum sebagai seorang mahasiswa teknik kimia berperan aktif. Apa perannya? Yang pertama, bagaimana air itu kita olah, ya, pengolahan secara fisik, secara kimia, dan secara ultraviolet. Kalau pengolahan secara fisik, ya, gimana? Yang biasa, filtrasi. Secara kimia, adsorpsi. Dan secara ultraviolet. Ya, oke. Ada pertanyaan sekarang, saya bertanya dulu. Apa itu peristiwa adsorpsi? Saya bertanya. Ada yang bisa? Jangan malu-malu. Nah, absorpsi begini, nak.
Adsorpsi itu begini. Misalkan air ini banyak apanya? Limbahnya, dalam artian di sini banyak kandungan logamnya. Kandungan logam. Nah, ini juga paten ini, mantap ini. Ampas kopi dia dia bisa berfungsi sebagai adsorben. Jadi ampas kopi diramus sedemikian rupa, dia bisa menjadi adsorben di air yang mengandung mineral. Ini contoh aja nih, contoh pemanfaatan bioadsorben. Nah, ampas kopi bisa mengikat apa? Logam tadi kan? Jadi air keluar nanti itu tidak sudah berkurang apanya? Logamnya. Logam yang diangkut oleh kopi itu namanya adsorbet. Prosesnya namanya apa? Adsorpsi. Yang menarik sehingga terjadi gumpalan namanya adsorben. Ya, tentang air, tentang limbah. Ada pertanyaan? Oh, oke. Siapa namanya? Oke, silakan. Maka bertanya bagaimana Pak itu kalau untuk limbah rumah sakit, bagaimana cara? Oke, nah itu sekarang juga ini. Sekarang regulator ya sudah ada peraturan-peraturan tentang jangankan rumah sakit, nak. Hotel saja itu harus ada pengolahan airnya. Ya. Nah, ini saya catat rumah sakit. Rumah sakit itu sebelum itu limbah cair dari rumah sakit itu harus ada namanya pengolahan limbahnya. Ada pengolahan limbahnya baru bisa dibuang ke selokan. Ya. Contohnya kalau di Makassar ini saya ambil contoh di Rumah Sakit Hermina, itu limbah rumah sakit ya diproses, diolah, apa hilirnya di situ ada kolam, ada ikannya. Berarti kalau hilirnya sudah sampai di kolam terakhir, ikannya mati, maka itu indikator bahwa airnya masih berbahaya. Dan setelah itu boleh dipakai lagi, boleh dipakai kalau sudah sesuai dengan peraturan tadi, fisik, kimia, mikrobiologi, boleh dipakai lagi atau bisa juga dibuang. Sekira rata-rata rumah sakit dia buang karena dia punya sumber dari air tanah sama PDAM. Nah, itu syaratnya rumah sakit. Rumah sakit tidak boleh buang limbah cair langsung nggak boleh, ya. Dan itu juga bagian dari utilitasnya industri hotel. Industri rumah sakit, ya. Sebelum dibuangnya itu sekarang harus ada peraturannya sekarang itu, nggak boleh main buang saja, nggak bisa, harus diolah dulu baru dibuang. Apa tadi hilirnya, kolam terakhirnya ada ikan di situ, kolam ikan. Jadi kalau ikannya mati berarti masih mengandung, berarti airnya belum layak. Oke, nah tadi saya singgung hotel kan, nah hotel juga begitu. Hotel yang bintang 5 itu, ini perlu saya kasih pengetahuan. Itu kadang air dari limbahnya itu dia olah, dia masukkan lagi. Makanya kadang ada hotel di kamar tertulis di tembakannya kolam apa? Kalau kita mau nah itu tidak boleh buang gunakan sampo dan sebagainya. Karena itu airnya mau digunakan. Coba pernah nggak tes kalau mau, makanya kalau nginep di hotel, bawa kalau mau sikat gigi, bawa air mineral. Coba tidak, itu dia pakai rasanya asin kan, nah itu hasil makanya pengetahuan kalau mau nginep di hotel, bawa air mineral untuk kalau mau sikat gigi atau apa, yang penting dia pakailah itu. Makanya kadang ada bak, jangan pakai bak mandinya misalkan, jangan pakai sampo, jangan tuangkan sampo, jangan ini, banyaknya peraturannya ya. Nah, itu. Padahal kenapa? Karena kalau makin banyak itu susah lagi proses pemurniannya. Bisa dipahami? Ya, itu. Rumah sakit hotel saja ya segitunya ada peraturannya. Apalagi kalau apalagi kalau pabrik, industri. Ya. Pentingnya air. Karena industri itu sangat membutuhkan air untuk Untuk proses produksi. Dia membutuhkan, contohnya PLTU, ya. Masih ada waktu sedikit ya, maaf sedikit ya. Contohnya PLTU itu dia memanfaatkan
air. Air itu masuk ke pipa air. Nanti kita jelaskan nanti. Ada namanya boiler pipa air. Air yang sudah apa namanya dikondisikan sesuai dengan harapannya ya. Nanti kita pelajari kok. Masuk di pipa air, lalu di furnace-nya itu ada apa namanya menggunakan bahan bakar batu bara. Air itu menjadi uap. Uapnya itulah yang akan menggerakkan apa? Turbin. Makanya ada lagi apa namanya? Perlakuan untuk meningkatkan apa? Tekanan. Contoh ini baling-baling ya, baling-balingnya turbin. Coba kalau tekanannya rendah. Kurang kan? Coba besar, tekanan tinggi. Berputar apanya? Begitu kira-kira ya gambarannya. Berputar apanya? Baling berputar turbinnya. Berputar turbinnya timbullah energi listrik. Ya, itu tapi nanti kita jelaskan nanti kalau masuk di bab boiler. Ini masih pertemuan pertama, ya. Baik, saya tanya dulu sebelum saya tutup, sudah absen semua di kalam, Nak? Oke. Ya, baik. Seperti biasanya sesuai dengan peraturan, saya mau absen sebelum selesai. Ya. Ya, oke. Alhamdulillah ada 2 orang yang tidak masuk. Silakan, tugasnya sudah saya kasih di kalam, silakan dikerja. Siapa namanya? Suci. Ya, silahkan kerja silakan diambil lihat di kalam di room tugas. Saya kira demikian, ya. Ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam